Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas Teknologi Informasi dan Perancangan Database, kelas 1, dengan anggota Moza Halila, Nabila Rama Afonda, Nadila Farzana, dan Nafasa Sadila, akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan nama perusahaan yaitu entrymusic.com. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil perusahaan. Perusahaan kami beri nama dengan entrymusic.com yang didirikan oleh 4 orang, yaitu Moza Halila, Nabila Rama Afonda, Nadila Farzana, dan Nafa Salsabila. Perusahaan sendiri berlokasikan di Jakarta. Entrymusic.com memiliki arti yang mana entry M diambil dari huruf awal atau inisial nama para pendiri perusahaan, dan pelafalan dari entry sendiri terdengar seperti entry yang bermakna bahwa perusahaan ini adalah gerbang untuk masuk ke dunia musik. Untuk itu, entry music dimodifikasikan menjadi entry music. Yang selanjutnya, sejarah perusahaan. Entrymusic.com didirikan pada tahun 2018 yang berlokasikan di Jakarta. Perusahaan ini dibangun oleh 4 orang yang merupakan sahabat dekat dan menjadi pebisnis muda, yaitu Moza Halila, Nabila Rahma Afonda, Nadila Farzana, dan Nafa Salsabila. Pendirian perusahaan ini diawali dari keinginan para pendiri perusahaan yang ingin menonton konser semasa kuliah, tetapi sulit untuk mendapatkannya karena belum ada platform khusus yang menyediakan tiket konser. Mereka harus rebutan dengan pembeli lain untuk mendapatkan tiket konser tersebut karena keterbatasan stok tiket yang terbagi-bagi di banyak platform. Sehingga, mereka bertekad untuk mendirikan perusahaan ini dengan tujuan agar pembeli lebih mudah mencari dan membeli tiket konser. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kegiatan operasional perusahaan. Nah, perusahaan Entry Music melayani penjualan tiket konser bagi para pecinta musik. Tiket yang disediakan dapat dibeli oleh WNI ataupun WNA dengan menggunakan nomor identitas masing-masing. Penjualan tiket tersebut dikhususkan untuk konser yang ada di Indonesia, baik yang dilaksanakan indoor maupun outdoor. Tidak hanya penyanyi dari dalam negeri, tetapi kami juga menyediakan tiket konser untuk penyanyi mancanegara. Selain itu, kami juga memberikan bonus berupa voucher atau merchandise terhadap pembelian tertentu. Sejak tahun 2018, kami sudah berhasil menjual habis tiket konser dari beberapa penyanyi seperti Ed Sheeran, Lainey, Blackpink, Tulus, Afgan, Seventeen, Conan Gray, BTS, EXO, dan lainnya. Identifikasi kelemahan tanpa penggunaan database. Sistem penjualan di entrymusic.com, pembeli hanya dapat melakukan transaksi satu tiket konser untuk sekali pembayaran. Apabila ingin membeli lebih dari satu tiket, pembeli harus memasukkan data diri kembali. Hal ini kami terapkan untuk mengantisipasi adanya tindak kecurangan seperti calo. Dengan ini, kami membutuhkan database untuk menghindari kemungkinan data ganda karena pembelian tiket lebih dari satu dan menggunakan intensitas yang sama. Selain faktor tersebut, terdapat banyak data yang harus disimpan seperti data pembeli, promotor, penyanyi, tiket, lokasi, dan penjualan. Sehingga penggunaan database dapat mengantisipasi terjadinya human errors apabila data dikelola secara manual. Penggunaan database akan memudahkan penyimpanan, pencarian, serta pengupdatean data-data tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam database entrymusic.com. Tabel adalah tempat untuk menyimpan data dengan aturan tertentu yang berupa baris dan kolom. Istilah yang biasa digunakan dalam tabel adalah field name yang mewakili kolom dan record untuk baris. Di sini kami membuat tabel utama sebanyak 5 tabel, yaitu yang pertama ada tabel data pembeli dengan 101 data, yang kedua ada tabel data penyanyi dengan 50 data, yang ketiga ada tabel data promotor dengan 15 data, yang keempat ada tabel data lokasi dengan 20 data, kelima ada tabel data tiket yang terdiri atas tiket royalty, MIP, VVIP, VIP, all row, front row, mid row, dan last row. Lalu kami juga membuat tabel tambahan yang berisikan tabel jenis tiket, dan di dalamnya terdapat informasi mengenai keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan ketika kita membeli tiket tertentu. Di sini ada tabel royalty dan MIP, ada tabel VVIP dan VIP, ada tabel all row dan front row, ada tabel mid row, dan yang terakhir ada tabel last row. Lalu untuk tabel-tabel lainnya, kami memiliki tabel privilege, di mana tabel ini berisikan informasi keterangan mengenai keuntungan yang kita dapatkan berupa merchandise, voucher, snack, minum, dan foto dengan penyanyi tersebut.
Lalu untuk tabel penghubung, kami membuat sebanyak 2 tabel, yaitu yang pertama ada tabel data konser dengan 66 data dan 25 nama konser. Lalu yang kedua ada tabel data penjualan yang berisikan 150 data transaksi. Yang selanjutnya adalah form. Form adalah fitur yang dimanfaatkan untuk menampilkan data yang sebelumnya sudah disimpan pada database. Fitur ini juga digunakan untuk menambah, memeriksa, maupun memperbarui data. Di database perusahaan ini, kami membuat 5 form dengan menggunakan berbagai tools seperti button Next Record, Previous Record, Add Record, Save Record, dan lain-lain. Kami juga membuat form sedemikian rupa agar form tersebut enak dipandang oleh pengguna. Form perusahaan kami yakni form data pembeli, form data penyanyi, form data promotor, form data lokasi, yang terakhir adalah form data tiket. Selanjutnya adalah query. Query adalah fitur yang digunakan ketika kita ingin menghapus, menggabungkan, mengubah, dan menyaring data tersebut. Dengan menggunakan query, kita bisa menampilkan isi tabel sesuai dengan yang kita inginkan setelah difilter. Setiap pembuatan query didasarkan dengan tujuan tertentu. Selain itu, query dapat digunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, di sini kami membuat 6 buah queries diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah query data penjualan tahun 2018 yang berisi data penjualan yang terjadi selama tahun 2018 untuk mengetahui penghasilan dan keuntungan yang dihasilkan di sepanjang periode 2018. Yang kedua adalah query data penjualan tahun 2019 untuk mengetahui penghasilan dan keuntungan yang dihasilkan di sepanjang periode 2019. Yang ketiga adalah query data penjualan tahun 2020 untuk mengetahui penghasilan dan keuntungan yang dihasilkan di periode 2020. Yang keempat adalah query data penjualan tahun 2021 untuk mengetahui penghasilan dan keuntungan yang dihasilkan di sepanjang periode 2021. Query kelima yaitu data diskon memperingati Hari Musik. Query ini berisi data pembeli yang lahir pada bulan Juni yang bertujuan untuk memberikan diskon sebesar 2% untuk pembelian tiket konser yang dilaksanakan pada bulan Juni setiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Musik Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 Juni. Yang terakhir adalah query data kontak person penerima voucher untuk hari jadi entrymusic.com. Query ini berisi data pembeli perempuan atau P yang memiliki inisial N dan atau M yang bertujuan untuk memberikan present berupa voucher diskon untuk pembelian tiket selanjutnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Entry Music pada tahun 2021. Report. Report atau laporan adalah fitur yang disediakan untuk menampilkan maupun mencetak data yang sudah dibuat. Fitur ini juga bisa digunakan untuk merangkum data sehingga menjadi data yang siap untuk dicetak. Di report, kami ada membuat 6 report, di mana di dalamnya terdapat logo perusahaan, user report, tanggal dan jam pembuatan report, serta data-data yang diperlukan. Berikut report yang kami buat. Yang pertama, ada report data pembeli. Yang kedua, ada report data penyanyi. Yang ketiga, ada report data promotor. Yang keempat, ada report data lokasi. Yang kelima, ada report data tiket. Dan yang keenam, ada report data penjualan. Selanjutnya, ada relationship. Relationship adalah diagram yang menghubungkan informasi antar tabel. Ini membantu mencegah informasi yang berlebih dan memastikan bahwa informasi konsisten dari tabel ke tabel. Relationship juga membantu pengguna membuat laporan. Relationship 1 lawan 1 adalah yang paling umum. Berikut relationship database entrymusic.com yang kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.